Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channelnya King Official. Nah, jangan lupa nih di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Kalau ada video menarik, terbaru dan terupdate. Nah, permisi semuanya udah tahu nih. Di video ini yaitu yang menarik adalah, nah, ya kan? Permisi penasaran ya kan? Video yang kemarin yaitu tentang Dea Ricis katanya mau menikah sama Wildan atau Taki Malik, dan saya di situ sudah bla bla bla, terus sampai dirama juga sampai mengulik namanya, fakta-faktanya siapa dan bla bla bla. Kali ini saya akan menguliknya. Permisa penasaran ya kan, siapa yang saya akan ngulik ini? Apakah artis? Apakah dia selebgram? Apakah dia orang biasa tapi dia menjadi terkenal gara-gara TikToknya? Atau dia sebagai apa dan jadi terkenal? Saya juga nggak tahu. Nah, kali ini saya kasih clue-nya. Dia adalah seorang dibilang selebgram. Yes. Dia bermain TikTok. Yes. Tapi dia bukan orang Indonesia. Saya ini sudah hampir menuju ke sana, ya kan? Pemirsa penasaran. Siapakah dia? Oke. Saya kasih tahu namanya. Oke, saya sudah mengulik dalam buku ini. Ya kan? Saya sudah namanya siapa, terus saya sudah mencakup namanya, dan dia harus terjawab juga dan bla bla dan semuanya, dan akhirnya menemukan titik jalannya. Nggak sembarangan saya menghitung begitu bla bla bla, tapi ada hitungannya, terus ada juga semuanya itu ada perhitungan, ada ilmunya juga, tidak sembarangan asal bla 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 A B B, tidak, semua itu ada perhitungannya. Oke, di sini sudah ada ya. Siapa yang akan saya ulik, yaitu seorang dia bermain TikTok, salah ya, dia juga bermain Twitter, yes ya kan, dia selebgram juga, yes juga. Namanya Rimar Martin, dia bukan negara Indonesia tapi luar negeri. Pemirsa penasaran ya kan, saya sudah mengulik nama dia, sudah mengulik siapa sih dia dan bla bla bla, dan biodatanya sampai sekolahnya pun saya sudah sudah mengulik dia, apakah dia. Oke, dan kenapa saat ini dia lagi viral, lagi dibilangin trending topik juga, permasalahannya apa. Nah, pemirsa penasaran ya kan. Oke, kita gak usah kelamaan, apa sih ya kan, penasaran kan. Oke, kita lanjut ya. Kita namanya Rimar Martin, yaitu dia artis TikTok. Saya kasih tahu clue-nya. Dan Filipina, dia channel TikTok Filipina ya, memang dia aslinya sana. Diserang netizen. Itu dia temanya hari ini. Kita kulik ya namanya. Oke ya, saya sudah namanya dapat, dia dapat semuanya. Oke. Nah, namanya biodatanya Rimar Martin. Oke. Umurnya 20 tahun ya, sekitar 20 tahun ya. Lahir di Manila by Philippines tahun 1969 ya. Asal sekolahnya Carlos F. Gonzalez High School, yes, dan lulus bulan Agustus tahun 2018 yang lalu. Agama Kristen Katolik ya. Permisa kalau misalnya kurang jelas ataupun apa, nanti saya ada di video ini juga, nanti fotonya juga ada, nanti saya kasih tahu di video ini juga ada, nanti saya kasih tahu selesai dari video ini ya. Oke, kita ngulik-ngulik lagi. Oke ya. Nah, dia gara-gara kenapa sih viral ya kan? Dia dikerjai oleh netizen Indonesia. Waduh, saya sebagai warga Indonesia, kenapa sih bisa begini ya kan? Ya kan?
Terus dia menuliskan komentarnya saat dirinya live dengan sahabatnya. Jadi gini, Rimar Martin ini dia itu lagi live ataupun dia lagi live sama temennya gitu ya, live TikTok atau live apa gitu lah. Cuman dia nggak ngerti bahasa Indonesia, ya kan? Dia orang Filipina gitu kan. Ada negara apa namanya netizen Indonesia dia itu kan mencantumkan dia menulis di komennya, dia tuh netizen tersebut itu menulis dengan apa ya, terus gini, alat kelamin wanita. Wah, saya nggak mau kasih tahu alat kelamin wanita, intinya gitu ya, alat kelamin wanita di komennya. Di apa, pas live itu ada tulisan gitu ya, pokoknya tulisan. Setiap kita ada live itu biasanya ada ini ya, message-nya ataupun pesan ataupun apa, kita bisa komen dan apa. Nah, seorang si Rimar Martin tersebut dia nggak ngerti bahasa Indonesia dan bla bla bla. Seorang netizen Indonesia dia menguturkan di dalam tulisan tersebut alat kelamin wanita kayak gitu ya. Terus itu pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Filipina ataupun apa. Kalau Filipina atau bahasa Inggris ataupun apa, mungkin dia mengerti karena dia pakai bahasa Indonesia. Seorang Rimar Martin jadi dia nggak tahu. Oke? Nah, dari situlah cemoan ataupun tendangan ataupun apa ya, masuk komen-komen dari perempuan, terus dari siapapun, karena dia tidak ngerti. Akhirnya dia mengucapkan bacaan tersebut yang berjalan, tulisan tersebut kayak gitu loh, ya kan? Karena Rimar tidak sengaja membaca tulisan tersebut dan akhirnya dia diolok-olokkan netizen perempuan terkait ketidaktahuan mengucapkan kata tersebut yang tadi saya ngomong tadi ya. Nah, itu dia, sedih saya kayak gitu loh bro. Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya gini, Rimar Martin sendiri memang dia cantik banget, dia seorang ya Filipina, negara Filipina gitu kan. Tapi jangan kayak gitu juga loh ya bro ya, kasian banget ya kan. Dia olok-olok dan apa kan. Dan lanjut lagi ya. Nah, terus dia juga namanya Rimar Martin, terus dia seleb TikTok juga, selebgram TikTok. Nah, terus dia juga seorang bintang TikTok dan memiliki jutaan pengikut di media sosial yang berisi musik dan tarian. Dia kadang-kadang suka joget, suka juga penyanyi, suka juga musik dan apa, pokoknya ikut-ikut di TikTok tuh ada kayak gitu. Rata-rata penggemarnya kaum pria. Wow, sampai geleng-geleng saya. Bisa penasaran kan siapa sih Rimar Martin tersebut ya kan? Nah, nanti saya kasih tahu, foto-fotonya juga ada, nanti saya kasih tahu ya Rimar siapa sih gitu kan, pengen penasaran juga. Terus siapa sih dia juga, nanti pokoknya adalah sekian dari video ini ya. Terus dia memiliki pengikut di media sosial. Terus nih ya, saya kasih tahu, di Instagramnya aja sudah ada 500 pengikut. Wah, luar biasa banget. Di Twitter aja dia sudah 70.000 di Twitter bro. Terus kalau tadi di Instagram 500.000. Kalau di Facebook itu 900.000. Gila, ribu, tidak ada rupiah. Rupiah tidak ada puluh gitu ya. Ini ribu loh. Gila ya, banyak banget ya. Terus akhirnya dia pusing dan bla bla bla, dia banyak cemooh dan apa, akhirnya dia menghentikan aktivitas dari TikToknya, terus Instagramnya, Facebooknya, hingga Twitternya. Aduh, kasihan banget. Mungkin sakit hati, mungkin cemoohan dari itu pun apa, teman. Kata dia sih, dibilangnya untuk meninggalkan media sosial itu bukan karena serangan ataupun yang tadi cemooh atau bukan, kata dia bilang begitu, warganet Indonesia, tapi masalahnya pribadi. Nah, ini bahasa Inggris dia ya, dia ngutip sendiri, ada, nanti saya caption tadi sudah ada di sananya ya. It's not about Indonesian, it's my person problem. Intinya begitu. Saya Indonesiain adalah ini bukan tentang orang Indonesia,
ini masalah pribadi. Nah, ya kan, udah sampai segitu aja, ya kan, gila, ya kan, sampai lu bayangin aja, netizen sampai ngomong kayak gitu ke perempuan, sama-sama perempuan loh, terenyuh, apa ya, kedalam juga di hati, terus masukin hati, aduh, wah pokoknya gila, pokoknya gitu banget ya gara-gara nggak sengaja baca kayak gitu loh. Misalnya kayak kita live aja, kadang-kadang ada baca, kita lewat terus bacain apa sih maksudnya, dan itu tulisin jelek tapi kebaca kayak gitu. Terus abis itu alasan Rema diserang netizen Indonesia ya karena parasnya cantik ya, anak itu parasnya cantik ataupun cantik mukanya gitu ya, dan banyak digandrungi kalangan pria Indonesia. Gila, pria Indonesia, berarti yang luar negeri tidak ya, gimana ya, nggak tahu juga gitu ya, aduh gitu ya. Terus ini juga nih ya, saya kasih ini juga, jadi gini, bukan itu saja, karena gini, perundungan ini juga menyeret boyband asal Korea Selatan atau BTS dan penggemarnya disebut ARMY. Jadi kayaknya kubu-kubuan nih ya antara BTS ya antara BTS sama mungkin grup kubu-kubuan, mungkin BTS sama apa gitu pokoknya gitulah. Begini ya, hal tersebut berawal dari adanya akan pembenci Rema yang mengatasnamakan dirinya sebagai penggemar grup band. Dari hasil kedua kubu penggemar saling serang dan komentar-komentar BTS negatif dari BTS tersebut. Dari grup band BTS ya, jadi penggemar grup band BTS, dari hasil dua kubu penggemar saling serang dan komentar-komentar yang negatif ya kan. Mereka juga saling menghimpun kekuatan untuk beramai-ramai mengajukan report terhadap masing-masing idola yang dibencinya. Waduh. Jadi apa ya, kubu-kubuan antara dua pihak, kubu yang ini. Jadi dia juga bimbang juga. Jadi penggemar grup band ya, ini grup band asal Korea ini dengan BTS ya kan, yang disebut ARMY namanya gitu ya, pokoknya gitulah ya kan. Aduh sayang banget ya kan, sampai begitu juga. Jadi ada beban tadi gara-gara TikTok tadi, ada netizen yang apa ya, jorok banget ngomong apa ya, kelamin wanita, terus juga ini juga cemooh dari dua kubu dan apa itu membuat dia memberhentikan apa ya di TikToknya. Terus dia juga di Instagram udah 500.000 loh bro, terus di Twitternya aja sudah 70.000, di Facebooknya aja 19.000, 19.000, wah luar biasa banget ya kan. Nah, pengen jelas lagi ya kan tentang Rema Martin. Nah, saya akan jawab Rema Martin gitu kedepannya gimana, ataupun masalah percintaan atau masalah apa ya, karirnya mau gimana, kelanjutan di video nanti selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Nah ya kan, akhirnya tadi saya sudah apa ya, yang tadi saya mengulas namanya juga Rema Martin, terus umurnya, terus kenapa dia ada permasalahan lagi viralnya, trending topik juga ya kan, itu permasalahan kayak gitu gara-gara baca tadi, gara-gara dia live sama temannya juga. Live ini apa ya, juga bukan nggak sengaja, memang dia buat sama temannya ya kan. Terus ada orang Indonesia juga banyak di situ ya, netizen dan apalah tiba-tiba dibaca gitu, misalnya guguk ya, dibaca guguk. Sebenarnya guguk itu kan sebenarnya nggak apa-apa, cuman ini bahaya. Nah, dia ada sesuatu yang baca misalnya anak wanita gitu kan, dibaca gitu kan, sebenarnya nggak ngerti artinya apa gitu, bahaya banget ya kan. Pokoknya udahlah gitu loh, untuk warga Indonesia sendiri ataupun siapapun lah misalnya itu apa, tolonglah bahasa kotor ataupun bahasa yang membuat kita terganggu, membuat kita apa, tolonglah stop lah gitu loh. Oke, udah kita bahas yang lain aja. Kita akan meramal dia Rema Martin, oke, kedepannya ataupun nanti gimana dia masalah percintaan atau masalah apa. Oke,
kirim aja. Nah, oke. Oke, jelas ya. Kita taruh dulu. Oke, kita kocok. Oke, ngeril, tidak ada apa ya namanya, dibuat-buat ataupun apa, tidak ngeril banget, kita benar cocok ya sama dia dan gitu kan. Oke. Oke, sudah. Dia sudah di dalam hati saya. Oke, nah ini sebentar saja. Nah, ambil atas boleh, ambil di sini juga boleh, ambil bawah juga boleh. Kita oke, lihat ya, bisa semua. Oke, sudah semuanya. Ini ya, kita lihat apa, bawah dulu ya, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Nah, jelas ya. Oke, nah biar jelas bisa semuanya. Kita depanin. Nah, oke, kita buka satu persatu. Di sini adalah si dungu. Nah, ya, plus si dungu. Ya. Maksud dan tujuannya adalah si dungu tersebut kayak gini. Mungkin dengan cemooh, mungkin dengan adanya cacian, mungkin adanya apa ya, omongan-omongan dari netizen, omongan dari yang orang tidak enak dari luar ataupun sosmed dan apa, dia mengakibatkan dia menjadi apa ya, terganggu. Makanya dibilangin si dungu ini adalah dia mempunyai beban di dalam dirinya atau pikiran, jadi dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Makanya dibilangin bukan si dungu ya, maksudnya gini, sebenarnya dia bisa menahan dirinya dan hebat, cuman kadang-kadang ada membuat dirinya tidak mencapai satu tujuan tersebut dan akhirnya dia kebingungan, dia mau gimana. Makanya orang bilang, dasar lo kasar kan, ya dungu, dasar lo kayak gini. Sebenarnya orang dia sendiri gini, dia pintar, cantik, paras, cuman persepsi dari mereka semua yang mengatakan wah ini tidak baik, wah ini tidak apa, kayak gitu, mengakibatkan dia mental dia akhirnya down tersebut kayak gitu loh. Ngeri ya, iya ngeri. Ya kan, mungkin kameranya agak ke depan lagi ya biar kita oke. Nah, biar enak. Terus kita buka ini lagi, sang pesulap. Oke. Nah, ada di sini si dungu, ada lagi sang pesulap. Jadi kayak gini. Sang pesulap di sini adalah kayak gini. Orang yang mampu, orang yang bisa, orang yang akan menghibur dia supaya dia bisa mengekspresikan wajahnya, dia bisa mengekspresikan dirinya, dia bisa mengekspresikan supaya dia tidak mental jatuh dan apa. Orang-orang yang terdekat, orang-orang yang akan di sekitarnya mampu tidak gitu loh. Jadi gini, pesulap itu dia mampu, misalnya gini, dia dihadapkan dalam penonton ataupun pengunjung. Sebenarnya dalam mental dia ataupun dalam diri dia kurang sehat ataupun kurang percaya diri ataupun lagi sedih ataupun apa. Cuma dia mampu menghibur orang lain, gimana caranya gitu loh. Ekspresi wajahnya ataupun apa. Nah, inilah dibilangin
dia mengekspresikan wajahnya, mengekspresikan dirinya di saat dia memutuskan untuk keluar dari sosial media. Dengan cara apa ya? Dia menghibur kayak gitu. Mungkin bisa menghibur dengan cara tadi main TikTok, Instagram ataupun apa. Itulah salah satu solusinya. Cuman solusi yang terbaik yaitu dia mungkin keluar dari situ, dia mau lebih menenangkan diri lagi, dan dia lebih menyadarkan lagi dan apa kayak gitu loh. Nah, dia keadilan, ya. Dia mempunyai adil, dia mempunyai keputusan luar biasa dalam hidupnya. Dia tidak bimbang, tidak orang-orang bilang jangan keluar dong apa, enggak. Dia benar-benar mentalnya, saya keluar ya keluar. Dia benar-benar adil, dia benar-benar orangnya taat. Kalau dia memutuskan begitu ya sudah, orangnya itu komitmen. Makanya dia dengan keadaan dia mau keluar dengan komitmen dalam konten ada nanti saya screenshot juga, dan apa dalam Twitternya juga dia ngomong goodbye bla di Instagram, dan apa di Twitternya juga, Facebooknya dan TikToknya dan semuanya lah gitulah. Dia ada dalam semuanya, makanya dibilangkan dia ada, dibilang si dungu, dia sang pesulap dan keadilan. Saya nanya kayak gini, kenapa dia bilang si dungu kayak gini? Sebenarnya dia tuh pinter banget, cuman di mata orang akan berbeda kalau dia mempunyai kesalahan, atau dia mempunyai kesalahan itu bukan dalam dirinya tapi tidak tahuan. Jadi dia mengakibatkan ini cemoohan ini, jadi dibilang oh dasar dulu lo, dasar lo bego lo, dasar apa, pokoknya jahat banget omongan orang itu. Waduh, pokoknya lidah itu tidak bertulang lah pokoknya begitu. Dan akhirnya dia mengekspresikan dirinya dengan cara apa, dia itu tadi dia main TikTok, dia main apa supaya kayak gitu. Mungkin dia ada permasalahan ataupun apa selain dari itu ya, mungkin kayak gitu loh. Dan dia memutuskan untuk keluar dari Instagram, keluar dari TikToknya, keluar dari Facebooknya. Yaitu dia memang pikiran matang, dia keadilan, dia adil, dia tidak misalnya jangan ada temen, jangan, kata sahabatnya juga jangan, kata keluarga jangan keluar dong. Dia memutuskan itu benar-benar dari hati nurani, benar-benar dalam pikirannya. Dia memutuskan itu benar-benar tidak ada satu pautan dengan tidak ada dia orang lain di dalamnya. Pokoknya dia adil, benar-benar yang ini menenangkan dirinya. Penasaran bisa semuanya. Kira-kira jodohnya gimana? Oke, kita lanjut aja. Duh. Oke. Kita ngambil dari sini boleh juga, sini juga boleh, bebas. Saya juga bebas ngambilnya. Untuk masalah apa ya, percintaan dia tadi kan, ini untuk kedepannya gimana sih? Ya tadi saya bilang tadi ini bagus, nggak masalah dia keluar ataupun apa gitu. Saya lihat, wah. Di sini ada sosok manusia, dan sini ada beberapa gelas ataupun kayak cangkir ataupun apa ya, bisa semuanya. Saya menjelaskan kayak gini, kehidupan dia ataupun saat ini untuk meraih satu percintaan ataupun pasangan, dia itu selalu berpikir dan selalu dia itu mempunyai kriteria apa yang dalam dirinya. Memang semua makhluk hidup atau makhluk manusia punya kriteria masing-masing, punya. Cuman nggak tahu kriterianya yang mau gimana. Dia banyak sekali yang kriteria dia yang diiniin. Mungkin ada beberapa orang yang dia sukai. Mungkin bisa dari 5 orang atau lebih dari 1 pokoknya lah gitulah. Kriteria yang cocok itu dan pantas menjadi pasangannya adalah dianya sendiri. Cuman saya ngeliatnya kayak gini. Orang udah banyak banget kayak ngantri gitu ya, suka sama dia. Cuman dia ada dalam dirinya itu gitu, saya kerja gini sekian banyak itu nggak ada yang cocok, mungkin kayak gitu loh, dari saya baca kayak gini ya. Buka lagi. Nah, di sini pengadilan akhir ya, lihat akhir. Oke. Nah, saya ngeliat gini, untuk masalah percintaan sendiri, pengadilan akhir dalam
apa ya, perjalanan dia, akhir dari percintaan dia, akhir dari hubungan dia itu saat ini lagi keadaan mengulang ataupun keadaan yang dulu. Mungkin orang-orang yang dulu hadir kembali untuk nemuin dia, mungkin gitulah saya ngelihat kayak gini. Jadi ada peristiwa ibaratnya tahun-tahun dulu ataupun mantan dia ataupun pernah dia ketemuin dulu, dia hadir kembali tahun sekarang. Itu saya ngeliatin, karena saya ngeliat pengadilan akhir itu mengakhiri yang dulu dan untuk dihadirkan sekarang kayak gitu loh. Buka lagi. Nah, lihat ada seorang perempuan mata tertutup dan pedang dua. Tipikal dia adalah kayak gini. Dia bukan pasrah, dia itu orangnya, sifatnya adalah tidak melihat apa jenis, maksudnya dia mau jelek, cakep ataupun apa, ya penting kriteria cocok dalam dirinya ataupun apa, ya sudah. Cuman dia tidak suka kalau dipermainkan di dalam dirinya atau mempermainkan permasalahan percintaan ataupun semuanya. Dia orangnya begitu, dia kan kalau sudah sakit hati itu kenapa, wah jangan sampai gitu dari Martin itu. Pokoknya orangnya itu bilangnya cuek ya gitu ya, makanya dibilang untuk masalah percintaan ataupun apa yang dulu dia akan kembali lagi. Nah, saya akan mengocok lagi terakhir ini adalah satu jawaban kunci dari permasalahan tadi, kehidupan dia sampai percintaan dia, kunci dia jawaban apa sih solusinya? Oke, benar-benar kocok murni, tidak ada dibuat-buat, real ya. Oke. Saya ngambil terserah, bebas, saya tidak ini, saya ngambil sini bebas, saya tidak ada apa-apa, nih bebas, taruh di depan. Oke. Nah, kunci dan solusi yang terakhir adalah saya lihatin, kan? Jadi saya ngeliatin kayak gitu, beban di dalam dirinya tadi, kehidupan dan semuanya, makanya dia bilang dia konsisten keluar dari Instagramnya, tadi Twitternya, terus Facebooknya mungkin kayak gitu. Terus masalah percintaan tadi, waduh, dia ada kembali lagi hadir orang yang dulu sekarang, terus dia tipikal orangnya kayak gini ya, ngerasa terbebani dan tidak kuat. Solusinya ya ini, dia menyebabkan dianya harus benar-benar off. Jadi kesimpulannya dia benar-benar off untuk masalah percintaan ataupun untuk masalah kehidupan. Dia harus benar-benar off untuk 2020 ini. Off ini bermaksud dan tujuannya adalah untuk mengkonsentrasi dalam pikirannya, dirinya, ataupun saat ini dia lakukan, karena dia 2020 ini sudah banyak banget mengekspresi dalam bermain TikToknya, Instagramnya dan apa. Cuman hati-hati untuk bermain tersebut, makanya dia benar-benar off, dia benar off harusnya. Karena kalau dilanjutkan lagi dia akan mental dia benar-benar tidak kuat, bisa luar biasa banget kan. Pokoknya gitu aja ya, saya gak kuat lagi untuk menahan sedihnya saya, kenapa sih Remar Martin kayak gitu lah gitu. Akhirnya jawaban tersebut ya udah gini, kalau diterusin pun akan menyebabkan dirinya nggak kuat kayak gitu, ataupun bisa fatal lagi, dan apa ya, ini terbaik buat dia sendiri. Oke, sekian dari saya sendiri. Saya sudah meramal, bukan ramal juga, saya membaca dari tarot ini, bukan ramal, saya membaca kartu ini. Saya punya keilmuan membaca ini, jadi bukan diyakini, bukan juga sepenuhnya untuk percaya atau kenapa gitu, karena ada mau percaya atau kenapa
dosa dan musyrik juga saya tidak mau kayak gitu. Mempercayai atau tidaknya terserah kalian semuanya. Saya intinya adalah pada sang kuasa kayak gitu. Sekian dari saya informasi yang saya berikan soal dari Rimar Martin sendiri. Oke, sekian dari saya. Oke, nanti besok lagi artis-artis apa yang akan saya tarotin, terus saya juga menghitung namanya juga dan apa bla bla. Oke, sekian dari saya sendiri. Di komen aja di video saya, Mas saya mau diramal, Mas saya artis ini mau ditarotin, ataupun Mas dia itu gimana Mas, boleh di komen aja di video saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.